Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Niniaya dengan NIM 22810600010 semester 6 kelas A. Pernah gak sih kalian memperhatikan kenapa kalau kita mencelupkan teh atau kopi ke dalam air yang panas itu warnanya akan berubah? Nah, proses itu dinamakan dengan proses difusi. Atau ketika kalian merendam sayuran atau buah ke dalam larutan garam atau air garam, maka buah atau sayuran tersebut akan terasa lebih lunak. Nah, proses ini dinamakan dengan proses osmosis. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengamati proses difusi pada larutan kopi, yang kedua mengidentifikasi proses osmosis pada kentang, dan yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi dan osmosis. Pengertian difusi dan osmosis. Pengertian difusi sendiri merupakan perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi yang tinggi ke daerah konsentrasi yang rendah. Molekul-molekul atau partikel-partikel zat akan bergerak secara acak sampai mencapai keseimbangan konsentrasi di seluruh ruang, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Sedangkan pengertian osmosis sendiri yaitu osmosis merupakan perpindahan air atau zat terlarut melalui membran semi-permeable dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, praktikum pertama yang akan kita lakukan yaitu praktikum difusi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada sendok, air panas, air dingin, dan juga ada bubuk kopi. Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum difusi yaitu yang pertama, dimasukkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam air panas dan juga air dingin. Kemudian ditunggu selama 15 menit dan amati perubahan yang terjadi. Setelah 30 menit, terdapat perbedaan karakteristik antara larutan kopi dengan air panas dan juga larutan kopi dengan air dingin. Nah, pada larutan kopi dengan air panas, terlihat larutannya sudah sempurna, tidak ada endapan pada larutan tersebut. Sedangkan pada larutan kopi dengan air dikit masih terdapat endapan bubuk kopi pada larutan hal ini dikarenakan larutan tidak larut dengan sempurna. Selanjutnya praktikum osmosis. Alat yang digunakan yaitu ada timbangan, lalu ada pisau, ada 2 gelas dan juga ada stopwatch. Sedangkan bahan yang digunakan terdiri dari kentang, ada air 100 ml, dan juga ada garam. Langkah pertama dalam praktikum osmosis yaitu yang pertama, kita potong kentang menjadi beberapa bagian. Nah, kita ada 4 potong kentang yang akan kita timbang. Setiap kentang harus memiliki berat yang sama. Nah, kentang pertama ini beratnya 6 gram. Jadi, kentang yang lain juga harus memiliki berat sebesar 6 gram. Selanjutnya, kita ambil 2 buah gelas. Kemudian kita tuangkan air sebanyak 100 ml. Masing-masing gelas harus memiliki 100 ml air. Setelah 2 gelas diisi dengan air, selanjutnya gelas pertama akan menjadi larutan A, sedangkan pada gelas kedua menjadi larutan B. Larutan A akan diberi garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk. Sedangkan pada larutan B tidak menggunakan garam, jadi hanya air biasa saja.
Nah, kita masukkan 2 potong kentang ke dalam masing-masing gelas. Lalu tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita coba keluarkan kentang dari larutan yang sudah diberi perlakuan. Yang pertama adalah larutan yang sudah kita beri garam. Kita ambil kentangnya, lalu kita timbang. Nah, berat kentang sebesar 5 gram. Berat kentang turun yang awalnya 6 gram menjadi 5 gram. Oke, selanjutnya kita coba timbang dari larutan yang tidak diberi garam atau dengan air biasa saja. Kita ambil kentangnya, kemudian kita coba timbang. Nah, berat kentang sebesar 7 gram. Berat kentang bertambah dari yang awalnya 6 gram menjadi 7 gram. Selain itu, kita bisa amati tekstur kentang yang sudah kita rendam pada larutan yang berbeda. Untuk kentang tanpa perlakuan, teksturnya masih keras, masih seperti awal. Sedangkan pada kentang yang diberi perlakuan garam, teksturnya lebih lunak dibandingkan kentang tanpa perlakuan. Dari praktikum ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa proses difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Pada percobaan, bubuk kopi yang berkonsentrasi tinggi akan menyebar ke air yang berkonsentrasi rendah. Pada perlakuan dengan air panas, bubuk kopi lebih cepat menyebar dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses difusi, yaitu suhu. Semakin tinggi suhu air, semakin cepat pula kecepatan proses difusinya, dan sebaliknya, semakin rendah suhu air, maka semakin lambat kecepatan proses difusinya. Osmosis merupakan proses perpindahan air atau zat terlarut melalui membran semi-permeable dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik. Pada percobaan kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam akan mengalami penurunan berat karena air berdifusi keluar dari kentang. Hal ini disebabkan kentang berada pada lingkungan yang hipertonik, sedangkan pada kentang yang dimasukkan ke dalam air tanpa garam akan mengalami penambahan berat. Hal ini disebabkan air yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik masuk ke dalam kentang yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik.